Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6 dari ayat 66 hingga ke-71 dengan tajuk ini. Kenapa ada Kristian yang meninggalkan Tuhan Yesus? Mari kita baca dari ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes telah mencatat reaksi pengikut-pengikut Yesus kepada kata-katanya. Nah, ini setelah Yesus melakukan tanda yang keempat, yaitu mukjizat, memberi makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada mulanya memang ramai yang mencari Yesus dan mengikutnya. Tetapi apabila mereka mendengar kata-kata Yesus, mereka menjadi bingung dan bersungut. Nah, sehingga mereka bertengkar antara satu sama lain. Nah, akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Nah, kini Yohanes mencatat reaksi ke-12 murid-murid Yesus. Tadi reaksi pengikut-pengikut Yesus, sekarang reaksi ke-12 murid-murid Yesus. Kita lihat soalan edisi ini. Apakah perbezaan murid-murid dalam ayat 66 dengan 12 murid dalam ayat 67 hingga ke-68? Nah, perhatikan, kedua-dua kumpulan ini juga dipanggil murid-murid Yesus. Kenapa murid-murid 66 tidak lagi mengikut Yesus, tetapi yang 12 masih bersama Yesus? Soalan kedua. Dari jawaban Anda dalam soalan pertama, apakah pelajaran penting yang Anda dapat tarik tentang menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati? Ayat 69 hingga 70, ke-12 murid terdekat Yesus juga percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Mereka telah hidup bersama Yesus selama 3 tahun, tapi kenapa ada satu di antara mereka yang akan mengkhianatinya? Apa perkara baru yang Anda dapat dari hal ini selain jawaban Anda dalam soalan 2? Apa yang Anda harus usahakan supaya hal ini tidak akan terjadi pada diri Anda? Kita lihat soalan pertama. Apakah perbezaan murid-murid dalam ayat 66 dengan 12 murid dalam ayat 67 dan 68? Nah, perhatikan kedua-dua kumpulan ini juga dipanggil murid-murid Yesus. Nah, kenapa murid-murid 66 tidak lagi mengikut Yesus, tetapi yang 12 masih bersama Yesus? Nah, murid-murid dalam ayat 66 ini memang percaya Yesus. Namun, mereka mengikut Yesus secara luaran karena menginginkan lebih banyak berkat dan kebaikan dari Yesus. Tapi bila terdengar Yesus berbicara tentang makan dagingnya dan minum darahnya, mereka tidak dapat menerima kata-kata Yesus. Nah, bagi mereka perkataan Yesus itu keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bermakna mereka hanya melihat kepada luaran Yesus dan menganggap Yesus hanya nabi biasa. Petrus sekarang berbicara bagi pihak 12 murid. Mereka dapat
merasakan kata-kata Yesus yang berwibawa dan berkuasa. Nah, ada authority. Bukan seperti kata-kata manusia biasa ya, kata-kata Yesus itu. Mereka dapat rasakan kata-kata Yesus membawa hidup. Seperti mana yang dikatakan Yesus dalam ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maka ke-12 murid itu mengikut Yesus. Bukan lagi karena mereka telah dikenyangkan dan mau lagi lebih banyak berkat. Tetapi mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, inilah pengakuan Petrus dalam ayat 68 hingga ke 69. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah pengakuan Petrus. Sekarang soalan yang kedua. Dari jawaban Anda dalam soalan 1, apakah pelajaran penting yang Anda dapat tarik tentang menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati? Ya, saudara, janganlah kita sekadar jadi pengikut biasa atau luaran sahaja yang namanya Kristen. Nah, hari ini ramai orang boleh menjadi aktif dalam beribadah, ya, buat pelayanan dan malah buat saat teduh. Tapi mereka melakukan ini mungkin karena ianya suatu tugasan, suatu tanggung jawab agama, atau hanya mencari berkat dan harap boleh mendapat hasil yang cepat. Tapi Yesus akan berkata dalam Wahyu bab 3 ayat pertama ini, nama saja kamu hidup tetapi kamu mati. Nah, inilah kata-kata teguran yang Yesus tujukan kepada jemaat Sardis. Yang nama sahaja mereka aktif, tapi kerohaniannya mati. Kerohaniannya mati. Tujuan kita mencari Tuhan bukan karena kita mau mencari berkat atau karena perlu memenuhi suatu kewajiban ibadah atau tanggung jawab agama. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, ya, kita rindu Tuhan. Lebih-lebih lagi apabila kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan yang pribadi dalam hidup kita. Dan Yesus diam di dalam kita. Dan saudara, kebenaran ini, yaitu Yesus adalah Tuhan, seharusnya menggerakkan hati kita untuk mau lebih mengutamakan Yesus. Dan karena itu mendekati Yesus. Mau mengenal Yesus dan mau mengasihinya. Nah, apabila seseorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, dalam bab 14 ayat 23 nanti, Yesus akan berkata ini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah tanda-tanda yang menjadikan seorang itu pengikut Yesus yang sejati. Yaitu mengasihi Tuhan, menuruti firman Allah, hidup dalam ketaatannya, dan dengan itu diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Haleluya. Soalan ketiga, ayat 69 hingga ke-70, ke-12 murid terdekat Yesus juga percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Mereka hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Tapi, kenapa ada satu di antara mereka yang akan mengkhianatinya? Apa yang Anda harus usahakan?
supaya hal ini tidak akan terjadi pada diri Anda. Ya saudara, ke-12 murid telah tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi pengakuan dan pengetahuan sahaja tidak cukup kalau tidak ada kesungguhan mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan mengikutnya dengan sepenuh hati dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebab iblis pun tahu Yesus adalah Tuhan. Malah iblis akan membuat orang Kristen menjadi sibuk. Sibuk sama ada dengan pekerjaan, dengan kerja masing-masing, malah tugasan pelayanan. Iblis sedikit pun tidak terancam bila gereja dan Kristen sangat aktif dan sangat sibuk dengan pelayanan. Sebab dalam kesibukan hidup, orang Kristen telah mengabaikan perkara yang terpenting, yaitu persekutuan dan perhubungan dengan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kepada beberapa gereja seperti Sardis, Laodikia, dan Efesus yang disebut dalam surat Wahyu. Ya, kepada jemaat Efesus, Yesus berkata ini, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, saudara perhatikan, bukan hilang kasih, tetapi meninggalkan kasih. Kepada jemaat Sardis, Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kepada jemaat Laodikia, Yesus berkata, engkau suam-suam kuku. Dan karena itu Yesus mau muntah. Yesus sakit melihat jemaatnya. Maka kita tidak mau hanya percaya Yesus adalah Tuhan. Kita harus menghidupkan kebenaran itu. Yesus adalah benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus juga mengenal Tuhan. Saudara, satu hal yang sangat sedih adalah apabila umat Allah tidak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan, mengenal Allah itu sangat penting. Mengenal Allah secara pribadi adalah penting. Kita mengenal Allah melalui firman Allah yang telah diwahyukan kepada kita. Ya, Yesus berkata bahwa seorang yang benar-benar adalah muridnya adalah seorang yang tinggal tetap dalam firman-Nya. Jadi kita mesti tahu firman kebenaran. Mesti tahu firman kebenaran. Jangan jadi Kristen yang tidak tahu firman Tuhan dan tidak tahu kebenaran karena tidak membaca Alkitab. Bahaya saudara kalau kita sudah menjadi buta Alkitab. Itu akan menjadikan kita lemah. Dan Kristen yang lemah akan senang menjadi mangsa iblis. Sebab iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mau mencari siapa yang dapat ditelannya. Tapi kita lihat bagaimana Yesus mengalahkan serangan-serangan dan godaan iblis. Dalam masa pencobaannya di padang gurun, Yesus mengalahkan pencobaan-pencobaan dari iblis dengan firman Tuhan. Dan Yesus hidup dalam ketaatan. Ketaatan melakukan kehendak dan perintah Allah sampai akhir. Sekiranya kita adalah murid Yesus yang sejati, kita akan mau hidup menurut kehendak firman Allah juga seperti Yesus. Kita akan mau lebih mengenal Allah dan pengenalan akan Allah akan membawa kita lebih mengasihi Allah. Saya ulang itu sekali lagi. Pengenalan akan Allah akan membawa kita lebih mengasihi Allah. Jadi saudara, ingatlah kata-kata Yesus ini dalam ayat 23 bab 14 nanti. Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku,
Ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Kami memberikan segala hormat dan kemuliaan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran hari ini. Kami disedarkan betapa pentingnya kami harus memiliki suatu perhubungan yang nyata dengan Tuhan Yesus. Kami harus mengenal Tuhan Yesus. Kami harus mengusahakan perhubungan ini. Ya Bapak, Engkau telah memberikan kami banyak peringatan, banyak janji, banyak pedoman, dan banyak bimbingan dari Alkitab firman-Mu tentang bagaimana kami harus mengusahakan perhubungan kami dengan Tuhan. Dan bagaimana kami harus bertumbuh dan menjadi dewasa. Engkau telah menganugerahkan kepada kami Roh Kudus yang diam dalam kami. Roh Kudus yang menjadi pengajar dan penolong. Kami tak kekurangan sumber, tapi kami sendiri yang banyak kali lalai dan ambil ringan tentang hal perhubungan kami dengan Tuhan. Dan karena itu, kami tidak betul-betul mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Ampunilah kami. Kiranya pengajaran hari ini akan membangkitkan hati ramai pendengar untuk berubah dan menjadi pencari Tuhan yang lebih taat dan setia. Haleluya. Terima kasih Bapa karena mendengar doa ini. Dan kami doakan semua ini hanya dalam satu nama yang termulia, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.